Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ya, ini akan hidup sama. Nah, ini akan hidup sama, ini dimonitor sampai ini 0. Ya, kemudian akan hidup yang ketiga. Nah, kembali ini saya berada di lab aplikasi Mekatronika. Dan diskusi kita pagi ini kita akan membahas tentang program sekuensial untuk yang di PLC-nya, sedangkan di HMI-nya nanti kita akan menambahkan bagaimana jika kita mempunyai lebih dari satu window untuk di tampilan HMI, terus kemudian bagaimana kita bisa setting harga timer dan monitor harga timer, gitu ya. Termasuk tambahan yang kemarin kita ada tombol start, ada tombol stop, terus kemudian ada lampu, gitu ya, dan juga mungkin menunjukkan tanggal dan juga waktu. Nah, jadi ini adalah dasar ya untuk nantinya teman-teman bisa memanfaatkan PLC untuk mengembangkan mesin yang ada di industri dan juga memanfaatkan HMI nantinya untuk fleksibilitas yang ada di mesin yang dikembangkan. Jadi ini sangat penting buat teman-teman. Nah, di belakang saya di sini sudah ada catatan. Nanti kita akan satu persatu akan menjelaskan, akan kita diskusikan hari ini. Semoga nantinya bermanfaat buat teman-teman. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi ini adalah PLC-nya. Kita menggunakan PLC CP1E N40DTA, ya. Terus kemudian ini adalah HMI-nya. HMI-nya kita menggunakan Wintec MT8 10102IE, ya. Nah, di sini sudah saya lakukan proses wiring. Jadi wiring yang penting seperti yang sudah kita diskusikan bersama bahwa ini A, ini menunjukkan adalah power supply-nya AC, itu ya. Terus kemudian T di sini menunjukkan bahwa ini outputnya transistor sinking, sehingga common output harus negatif, maka dihubungkan ke negatif yang ada di sini, ya. Itu sangat penting. Terus kemudian kita membutuhkan kabel Ethernet nanti untuk memprogram atau mendesain HMI kita. Terus kemudian kita membutuhkan kabel USB. Jadi USB nanti akan kita gunakan untuk komunikasi USB dengan PLC kita, Omron CP1E, sedangkan USB yang ada di sini juga akan kita gunakan untuk memprogram PLC. Ya, sebetulnya tersedia RS232 untuk komunikasinya, tapi kita tidak akan menggunakan RS232. Oke, nah studi kasusnya, kita akan berangkat dari studi kasus yang ada. Jadi ini studi kasusnya, nanti akan ada 3 buah lampu, ya, dan 2 tombol start stop. Oke, nah jika tombol start itu ditekan, maka lampu akan hidup secara berurutan. Jadi lampu 1 yang hidup, kemudian beberapa saat lampu 1 mati, gantian lampu 2 yang hidup, beberapa saat lampu 2 mati, lampu 3 gantian yang hidup. Nah, kalau tombol stop belum ditekan, sistem akan berulang. Ya, sistem akan berulang. Terus kemudian kapan lampu ini hidup, waktunya akan ada timer nanti di dalam program kita untuk memberikan waktu timer tadi menghidupkan lampu, ya. Ada timer 1, timer 2 dan timer 3. Oke. Nah, harga timer, ya, yang untuk menentukan itu bisa hidupnya berapa lama, itu bisa diatur secara bebas, ya. Jadi nanti bisa diatur secara bebas. Nah, ngaturnya di mana? Nanti ngaturnya adalah di HMI. Oke, maka nanti di HMI harus kita sediakan satu tombol yang digunakan untuk mengatur nilai timer. Nah, termasuk nanti untuk mempermudah, nilai timer juga bisa dimonitor di HMI. Jadi di samping diatur, nilai timernya bisa dimonitor. Begitu ya. Nah, nanti apa yang tadi lampu 1, lampu 2, lampu 3 juga ada di HMI. Jadi nanti kalau lampu 1 hidup,
maka lampu 1 yang ada di HMI juga akan hidup, ya. Kalau lampu 2 hidup, lampu 2 yang di HMI juga akan hidup. Demikian pula tombol start di sini kita bisa start lampu dari luar, bisa stop dari luar, bisa juga start dari HMI, stop dari HMI, ya. Nah, HMI-nya kita bagi menjadi dua desain, jadi ada 2 window nanti. Jadi nanti untuk menuju ke window yang kedua, kita tinggal klik set nilai timer. Jadi window yang kedua fungsinya untuk setting nilai timer. Terus kemudian kalau sudah kita set, maka kita akan kembali ke menu utama. Tinggal kita klik tombol ke menu utama, maka akan kembali ke window 1 sebagai menu utama, ya. Nah, apa yang kita set di timer tadi akan dimonitor di sini. Oke, begitu. Jadi nanti kira-kira proyeknya seperti itu yang akan kita buat. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat program sequential PLC-nya dan juga mendesain HMI-nya dengan menambahkan adanya 2 window, setting timer dan monitor timer. Ya, tentunya ini akan sangat membantu nanti kalau kita develop sistem kita, supaya sistem kita bisa kita develop dengan mudah dan juga lebih fleksibel, karena kita bisa mengatur parameter timer, memonitor timer di HMI. Program yang kita gunakan ada CX Programmer untuk memprogram PLC, sedangkan untuk desain HMI kita menggunakan EC Builder Pro. Oke, nah tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau tombol start ditekan, lampu 1 menyala, terus kemudian beberapa saat gantian lampu 2 yang menyala, beberapa saat gantian lampu 3 yang menyala, terus akan berulang terus sebelum tombol stop ditekan. Itu adalah tugas kita atau proyek kita. Nah, bagaimana ini kita selesaikan dalam program PLC-nya? Nah, kita harus membuat diagram sekuensial, ya. Kita ada sistem start stop. Ya, di sini ada start stop. Jadi kalau tombol start nanti bisa start dari sini dan juga bisa start dari HMI, ya. Terus kemudian bisa stop dari luar di sini dan juga bisa stop dari HMI. Oke. Maka pertama kali nanti start stop itu akan mengaktifkan workbench 10.00. Ya. Nah, terus kemudian ini alamatnya ini ada di 00, yang di sini nanti alamatnya di W 0.0, ini stopnya di W 0.1, ya. Untuk startnya di W 00, stopnya di W 0.1. Nah, terus kemudian nanti setelah tombol start stop itu adalah sekuensial yang pertama, nanti akan mengaktifkan W 10.01. Nah, ini akan menghidupkan lampu, sekaligus menghidupkan timer untuk memberikan waktu berapa lama lampunya ini hidup, ya. Nah, yang ada di sini itu adalah data timernya nanti. Nah, terus kemudian yang ada di sini mungkin perlu ditambahkan itu lampu 1 harus mati, ya. Jadi kalau sudah timernya aktif, lampu 1 dimatikan, gantian timer yang kedua menghitung dengan nilai yang bisa diatur di D10. Terus lampu 2-nya hidup. Jadi kalau lampu 2 di sini sudah hidup sesuai dengan nilai timernya aktif, maka di sini lampu 2 juga harus dimatikan, ya. Nah, di sekuensial yang ketiga di sini mengaktifkan lampu 3, timer yang ketiga datanya di D20, lampu 2 mati, terus kemudian setelah timer 2-nya timer 3-nya aktif, maka sistem akan mereset, dan kalau belum ditekan tombol stop, sistemnya akan berulang, ya. Ini adalah sekuensial ini. Jadi sekuensial ini sangat penting untuk menerjemahkan kasus kita nanti menjadi program PLC. Nah, maka sekarang bagaimana kita memprogram PLC-nya? Ya, kita punya tombol start. Berarti di sini ada tombol start. Startnya ada di sini 0.00, ya, 00.00. Terus kemudian ada tombol stop itu di 00.01. Nah, tombol stopnya kita paralel ketika seri dengan tombol stop yang ada di sini. Maka di sini juga W 0.01 ini adalah tombol stop yang di HMI.
Oke, terus kemudian mengaktifkan W10.00 ya. Nah, kemudian di sini perlu kita paralel dengan tombol start yang ada di HMI, yaitu di W0.0 ya. Ini adalah tombol start yang ada di HMI. Terus kemudian kita latching. Ya, kita latching dengan W10.00. Ini sudah selesai kita buat. Ya. Terus kemudian kita akan membuat di sini, ya. W10.00, maka di sini W10.00 ya, kemudian di-reset oleh W10.04 terus kemudian mengaktifkan W10.01, mengaktifkan W10.01 ya, kemudian di latching ya, selalu gitu, dikunci. Ini W10.01 ya, di latching di sini. Ini sudah selesai kita buat. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga syaratnya adalah T0 ya. Terus kemudian W10 ini memberikan syarat ke sini. Ya, memberikan syarat ke sini. Berarti ini adalah W10.01 mengaktifkan W10.02. Oke, kemudian kita latching W10.02. Oke, ini sudah selesai kita buat. Sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga. Maka di sini syaratnya adalah T1. Terus kemudian ini memberi syarat ke sekuensial yang ketiga. Maka di sini syaratnya adalah W10.02. Terus kemudian mengaktifkan W10.03 ya, kemudian di latching W10.03 ya. Ini sudah selesai kita buat. Oke ya. Nah, jadi saat kita ada kasus sekuensial di sini, kita akan sangat penting membuat diagram sekuensial supaya mudah nanti menerjemahkan ke dalam program PLC kita, yaitu diagram ladder kita. Terus kita yang terakhir di sini, ya, yang terakhir di sini berarti syaratnya adalah T2, ya, syaratnya T2. Ini diberi syarat juga untuk W10.03, maka di syarat W10.03, terus kemudian mengaktifkan W10.04. Ya, terus kemudian di latching W10.04. Ya, di akhir nggak di latching nggak apa-apa, tapi ini supaya kita buat sama. Jadi yang input sekarang sudah selesai kita buat. Oke. Jadi yang bawah ini sudah selesai kita buat. Sekarang kita membuat yang atas. Ya, yang atas di sini apa? Lampu 1 hidup. Itu yang menghidupkan adalah 10.01 ya. Lampu 1 itu yang menghidupkan adalah yang 10.01 ya. Kita yang outputnya di sini yang nantinya menghidupkan yang atas. Maka di sini W10.01 itu mengaktifkan lampu 1 ya, lampu 1. Oke, lampu 1 alamatnya di 100.00 ya, alamatnya di 100.00. W10.00 juga mengaktifkan timer 0 ya, maka di sini juga mengaktifkan tim ya, timer 0
000 dan disimpannya di D0 ya. Nanti D0 ini yang nantinya akan dimasukkan ke setting nilai timer ya di data memori. Ini sudah selesai kita buat ya. B1001 mengaktifkan lampu 1, juga mengaktifkan timer 0, di mana nilai timernya disimpan di D0. Oke ya. Terus kemudian W1002 mematikan lampu 1, maka di sini ada W10.02 ya. Terus W1002 menghidupkan lampu 2, maka di sini lampu 2 hidup gitu ya. Ini alamannya di 100.01. Oke, sekaligus menghidupkan timer 1, maka di sini pin ya 001 disimpannya di D10 ya, disimpan di D10. Oke, ini sudah selesai kita buat ya. Nah, terus kemudian yang di sini W1003 itu mematikan lampu 2, maka di sini dikasih W10.03 mematikan lampu 2. Sedangkan W1003 itu juga menghidupkan lampu 3, maka di sini lampu 3 ya, alamannya di 100.02 ya, menghidupkan lampu 3 sekaligus menghidupkan timer 2, timer tim 2 ya, maka di sini tim 002 disimpan di D20, di sini disimpan di D20. Program kita sudah selesai ya. Jadi ini nanti kita program di CX Programmer, kita download ke PLC, terus kemudian kita mendesain ya. Nah, bagaimana mendesainnya di sini nanti akan saya tunjukkan, terus kemudian nanti kita coba secara langsung di sistemnya. Oke, mari kita program dan mendesain HMI, terus kemudian kita coba. Oke, ini adalah program PLC-nya sudah kita buat. Jadi di sini tadi kalau kita setting, kita perlu setting PLC-nya, kita CP1E yang N40 ya, kita pilih yang itu. Terus kemudian kalau sudah sudah selesai, kita oke gitu ya. Terus kemudian ini tadi program yang kita buat. Jadi nanti untuk ini yang pertama ini adalah start stop ya, ini adalah start stopnya. Kita bisa start dari HMI dan juga bisa start dari luar ya. Terus kita bisa stop juga dari HMI, stop dari luar. Jadi ini sekuensial pertama yaitu start stop yang W10.00. Terus kemudian sekuensial yang pertama yang di sini adalah start stopnya, yang sekuensial pertama tadi W10.00 ini nantinya akan menghidupkan yang 10.01. Terus kemudian di resetnya oleh 10.04, dileceng di 10.01. Ini sekuensi yang pertama. Sekuen yang kedua, syaratnya diberi syarat adalah timer 0 ya. Kemudian syarat berikutnya adalah sekuensial yang pertama yaitu W10.01, ini dari sini ke sini gitu ya, menghidupkan 10.02, W10.02. Dan ini dileceng di 10.02. Sekuen yang kedua sudah selesai. Sekuen yang ketiga, ini syaratnya adalah timer 0 ya. Terus syarat berikutnya adalah sekuen yang kedua di sini. Terus menghidupkan W10.03 dileceng di 10.03. Terus kemudian yang berikutnya ini syaratnya adalah timer 2 dan sekuensial yang ketiga mengaktifkan W10.04. Terus dileceng di W10.04. Ini yang tadi yang bawahnya bagian input sudah selesai. Terus kemudian yang bagian output di sini tadi W10.01 yang sekuensial pertama itu mengaktifkan lampu 1 ya, sekaligus mengaktifkan timer 0 atau timer satunya di sini ya, tim 0 gitu ya. Ini sebagai timer 1 dan datanya timer 1 ini disimpan di D0.
Oke ya. Ini sudah selesai yang output yang pertama. Output yang kedua, ini lampu 1 dimatikan setelah W sekuensial kedua aktif, mematikan lampu 1, terus menghidupkan lampu 2. Ya, menghidupkan lampu 2 sekaligus mengaktifkan timer 1 yang datanya disimpan di D10. Terus kemudian sekuensial yang berikutnya, ya, kalau sekuensial yang ketiga sudah aktif, maka mematikan lampu 2, menghidupkan lampu 3, ya, menghidupkan lampu 3 sekaligus mengaktifkan timer 2 atau timer 3 dalam sisi penamaannya. Datanya disimpan di D20. Kalau ini sudah selesai, maka kita download, ya, kita download ke PLC kita. Ya, kita download. Oke, run. Kalau sudah, ini kita offline kan. Terus sekarang kita membuat yang isi buildernya, yang untuk desain HMI-nya. Ya, ini adalah desain HMI-nya. Jadi kita punya 2 window. Ini window 1, ya. Terus ini adalah window 2, ya. Nah, caranya menambahkan window, kita klik di window di sini, ya. Terus kemudian kita open window. Ya, terus kemudian kita tambahkan new yang ada di sini. Ya, tadi sudah kita tambahkan yang new window yang kedua, kita bisa nambahkan new. Ya, tadi untuk base window, nanti kita nanti akan otomatis menjadi window yang 12, ya. Ini namanya window 12 kalau kita mau menambahkan, ya. Oke, kita cancel, jadi kita menambahkan yang Windows 11. Terus kemudian settingnya yang ada di HMI itu kita bisa lihat di sistem parameter. Jadi kalau kita klik new yang ada di sini, nanti akan masuk ke sistem parameter, ya. Maka di sistem parameternya ini yang nanti tampilannya. Ya, adanya lokal HMI, kita harus menambahkan yang lokal PLC, ya. Kita klik new, nanti kita pilih lokal PLC, ya. PLC-nya kita pilih sesuai dengan PLC yang kita punya, ya. Nah, di sini kalau kita set di sini, misalnya ini saya setting. Nah, maka kita memilih di sini. Untuk yang omronnya ada yang CP series CP saja, ada yang CP series dalam kurung USB, kita pilih USB karena nanti komunikasi dengan HMI dan PLC kita pakai USB. Kalau kita pakai Ethernet, ya maka kita pakainya yang Ethernet yang ada di sini, tapi kita pilih yang USB. Ya, ini klik yang USB di sini. Oke. Terus kemudian kalau sudah ini oke, maka kita bisa klik oke, gitu ya. Nah, kemudian ini seperti biasa untuk menambahkan lampu, kita pakai bit lamp di sini atau dari objek lamp, bit lamp, gitu ya. Ini, terus lampu 2, lampu 3 juga sama. Terus start stop kita pakai yang ini set bit, jadi dari objek button set bit, ya, kita bisa menambahkan itu. Terus kemudian untuk monitoring timer kita pakai objek, ya, pakai yang numerik di sini, ya, kita pakai yang numerik untuk monitoring timer. Sedangkan ini hanya keterangan saja, label itu dari objek kita pilih label. Atau kita dari draw kita pilih teks, ya, kita pilih teks. Ya, kita bisa menambahkan teksnya ini. Terus kemudian kalau kita ingin menuju ke window yang kedua, kita bisa pakai yang ini, ya. Yang function key, ya, function key. Jadi objek di sini ada yang function. Ada yang function. Ini function key. Jadi ini digunakan untuk nantinya pindah fungsinya untuk macam-macam. Nanti kalau dalam hal ini kita akan fungsikan untuk pindah ke window yang berikutnya. Terus kemudian untuk timer dan tanggalnya di sini kita bisa kasih di sini, ya.
ada date sama time. Ya, ini timer yang ada di sini. Sorry sebentar, kita pilih yang ini, date time di sini ya. Kita pilih untuk yang ini, date time. Oke. Terus kemudian yang Windows 11 ini setting timernya kita pilih pakai yang numerik ya. Setting timernya numerik ya. Tapi kalau yang di sini nanti input, kalau yang di sini untuk monitornya output ya, untuk outputnya. Oke, sedangkan untuk kembali ke menu utama kita pakai yang function key tadi, dari objek button tadi function key ya. Nah, kita setting satu persatu yang ada di sini. Misalnya lampu ini alamatnya nanti di 100.00 ya. Kita set di CIO ya, yang 100.00, terus kemudian kita beri label. Di sini kita kasih nama lampu, terus kemudian bentuknya nanti kalau mati dia warnanya ini, kalau menyala warnanya hijau ya, untuk lampu 1. Ini sudah oke. Terus kemudian lampu 2 sama, tapi alamatnya di 100.01 ya. Bentuknya ini kalau 1 warna kuning, kalau 0 warnanya sama. Terus labelnya dikasih lampu 2. Oke. Kemudian untuk lampu 3 juga sama. Ya, tapi alamatnya di 100.02, sedangkan kalau hidup warnanya merah. Ya. Nah, kemudian tombol start stop kita di W 0.0 ya, di workbit 0.0 supaya kita bisa menghidupkan dari HMI. Terus kemudian labelnya adalah tombol start, bentuknya nanti kalau 0, kalau 1 seperti ini ya, bentuknya warnanya lebih terang kalau hidup. Terus kemudian kalau stop itu di W 0.01 ya. Jangan lupa ini jangan dipilih lokal tapi dipilih yang Omron CP series. Terus kemudian untuk tombol tadi dua-duanya dipilih yang momentary ya. Bentuknya ini kalau 0, kalau 1 ini kuning ya. Labelnya diberi tombol stop. Oke. Terus kemudian untuk monitor timer kita pakai numerik ya. Ini allow inputnya di uncheck ya, karena kita akan memonitor. Jangan lupa ini pilih yang Omron CP series, jangan yang lokal HMI. Nah, ini kita monitornya pakai nilai yang ada di T0 ya, timer 0. Ya, bentuknya kita lihat di situ. Ya, ini yang penting. Ini monitornya adalah T0. Oke, yang di sini monitornya adalah T1. Ya, monitornya T1. Ini di uncheck juga, tidak usah ada input, hanya monitor. Ini yang ini adalah T2. Ya, T2. Ya, ini uncheck juga. Terus kemudian ini kalau untuk pindah ke window yang berikutnya, ini kita change full screen window ya, maka di sini kita bisa pilih ke window yang mana. Tadi kan yang ini adalah Windows 11, maka kita pilih Windows 11 yang ada di situ. Ya, kalau kita kasih label, ini kita kasih setting timer gitu ya. Terus kemudian yang window kedua, ini setting yang ada di sini. Nah, ini yang penting nanti untuk setting. Ya, ini dipilih yang Omron, jangan yang lokal. Terus ini kalau tadi T0 untuk yang monitor, kalau ini D0 karena data memori timernya, nilai timernya disimpan di data memori. Oh ya, tadi saya lupa, ini yang perlu diberikan bahwa data formatnya dipilih yang 16 bit BCD. Ya, semuanya. Tadi baik yang setting maupun monitor dipilih yang 16 bit BCD. Ini untuk yang set 2. Kita simpan di D10 ya. Formatnya 16 bit BCD ya. Terus kemudian ini sama, ini disimpan di D20 ya. Terus kemudian formatnya 16 bit BCD. Oke, terus ini kembali ke menu utama, ini adalah function key, maka ini kembali ke Windows 10 ya untuk merubah screen-nya. Oke, labelnya kita beri kembali ke menu utama.
Jadi ini sudah selesai kita buat. Terus kemudian kita compile. Ya, kita compile. Kita cek apakah ada error atau tidak. Oke, kita tunggu beberapa saat. Jadi sampai ini nanti selesai ya. Nanti akan ada tunjukkan error atau tidak. Oke, tidak ada error. Terus kemudian kita download. Ya, kita download. Nanti kita search untuk HMI-nya ya. Kita IP address-nya ini kita sesuaikan. Nanti kalau yang di PLC kita IP address-nya ini 90 ya. Kalau ini IP address di HMI belakangnya 92. Ini kita download. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai sistemnya downloadnya selesai. Oke. Nah, ini sudah hampir selesai, sudah reboot HMI, ya ini finish semuanya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi baik PLC dan HMI-nya sudah kita download. Kita tadi juga bisa tes secara offline yang ada di sini, ya. Oke. Kita kalau mau setting, ini setting nilai timer kita bisa set 50 gitu ya. Dan sebagainya, ini bisa set 30. Kalau kembali ke menu utama ini ya, nanti nilainya ini yang real berubah karena ini belum terkonek dengan PLC maka tidak berubah. Oke ya, begitu. Nah, sekarang kita akan coba secara langsung. Oke, ini sudah kita download tadi baik PLC-nya, programnya maupun desain HMI-nya. Terus kemudian ini sudah kita wiring, ada 2 tombol start stop. Terus kemudian nantinya ada 3 lampu yang ada di luar, yang nanti di sini juga ada desain yang sama. Ini adalah power supply 24 volt. Nah, di sini masih ditunjukkan PLC no respond ya, karena kita belum koneksikan HMI kita dengan PLC. Nah, kita pakai USB yang sudah tadi kita gunakan untuk download program PLC. Ini kita pasang di USB yang ada di HMI ya. Ini di belakang sini. Oke, kalau ini sudah, maka di sini sudah menunjukkan bahwa ya sudah ada respon antara HMI dengan PLC. Nah, kita bisa setting harga timer. Ya, kita misalnya setting yang di sini adalah 50 atau 5 detik. Misalnya kita set di sini 40. Terus kemudian kita set di sini katakanlah 60, ya. Oke. Nah, kalau kita kembali ke menu utama, kita klik di sini, maka di sini sudah terlihat tadi yang kita setting 50, 40 dan 60. Nah, ini adalah lampu 1, lampu 2 dan lampu 3. Nanti di sini akan hidup juga saat kita tekan tombol start. Ya, ini akan hidup sama. Nah, ini akan hidup sama, ini dimonitor sampai ini 0. Ya, kemudian akan hidup yang ketiga. Kembali lagi yang hijau. Ya, sebelum tombol stop kita tekan. Ya, kalau tombol stop kita tekan, dia akan menyelesaikan sekuensialnya. Ya, setelah itu tidak akan berulang lagi. Nah, kita juga bisa menyalakan tombol start dari sini. Ya, ini adalah tombol startnya dari luar juga dari dalam tadi ya. Ini kita monitor, Anda lihat di sini. Nah, ini akan jauh lebih fleksibel kalau kita bisa monitor dan juga bisa setting harga timer. Ya, kalau ini sekuensialnya akan berulang sebelum kita tekan tombol stop. Ya, kalau kita tombol stop, maka di sini nanti akan menyelesaikan sekuensialnya. Selesai. Ya, nah demikian bagaimana kita memprogram PLC untuk program sekuensial
desain HMI yang sudah menambahkan lebih dari satu screen atau satu window. Ya, kita punya 2 window. Bagaimana kita bisa pindah, terus bagaimana kita bisa setting timer, terus bagaimana kita juga bisa memonitor timer. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.